Konstantinopel. Sehingga waktu itu gereja negara Roma punya dua ibu kota. Ibu kota yang lama di Roma dan ibu kota baru di Konstantinopel. Yerusalem tadinya pusat kekristenan, pada tahun 70 digempur oleh Jenderal Titus dari Roma. Sehingga kota itu rata dengan tanah. Dan kota itu namanya diubah menjadi Aelia Capitolina. Dan bait Allahnya dihancurkan sesuai dengan nubuat Kristus di dalam Matius 24 ayat 1 dan 2. Tolong bacakan. Matius 24 ayat 1 dan 2. Matius 24 ayat 1 dan 2. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Jadi mereka sedang melihat bangunan-bangunan itu, bait Allah itu. Ayat 2. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Maksudnya semua bangunan itu, ya toh? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu. Artinya temboknya tidak akan tetap berdiri. Terus? Semuanya akan diruntuhkan. Semuanya akan diruntuhkan. Dan nubuat ini tepat, ini Yesus berbicara tahun 33 Masehi. Dan tepat pada tahun 70 Masehi ketika terjadi pemberontakan orang Yahudi kepada pemerintah Roma. Pemerintah Roma mengirimkan tentara ke Yerusalem dipimpin Jenderal Titus. Yerusalem dihancurkan runtuh seperti yang dikatakan oleh Yesus. Bait Allah akhirnya diganti menjadi kuil untuk penyembahan dewa Apollo. Kota Yerusalem diubah menjadi kota Aelia Capitolina. Itulah sebabnya sejak saat itu Yerusalem tidak menjadi pusat apa-apa. Orang Kristen akhirnya di bawah perlindungan keuskupan di Kaisaria dekat dengan Yerusalem. Nah, baru sesudah bertobatnya Konstantinus ini, ibunya bernama Putri Helena. Dia sangat saleh. Dia ingin mengunjungi berziarah ke tempat di mana Tuhan Yesus pernah hidup. Akhirnya dia ingin kota itu dibangun kembali. Barulah oleh keinginan Putri Helena ini dan atas biaya Kaisar Konstantinus, kota Yerusalem dibangun kembali. Sehingga ada dua kota penting dibangun, yaitu ibu kota kerajaan Romawi sebelah timur, Konstantinopel, dan kota asal di mana Yesus memulai kehidupannya, Yerusalem. Sehingga pada akhirnya kedua kota itu ditambahkan sebagai pusat kemudian dari kekristenan yang masih satu waktu itu. Sehingga waktu itu kekristenan punya 5 pusat. Barat 1 di Roma, timur 4 di Konstantinopel, di Alexandria, di Antioquia, dan di Yerusalem dengan urutan seperti itu. Untuk masa 1000 tahun yang pertama, gereja timur maupun gereja barat yang berpusat di Roma dan yang berpusat di 4 kota tadi, itu masih merupakan satu gereja. Dan gereja yang satu ini pada abad kedua, seorang pemimpin dari gereja Antioquia yang bernama Ignatius, dia muridnya langsung Rasul Yohanes. Dan menurut sejarah, dia adalah salah satu anak kecil yang diberkati oleh Yesus.
Dialah yang akhirnya menjadi pimpinan di gereja di Antiokhia. Dia pengganti yang ketiga dari Rasul Petrus. Karena Rasul Petrus tadinya di Yerusalem, lalu pindah ke Antiokhia. Selama 7 tahun dia memimpin gereja di Antiokhia, lalu pindah ke Roma. Dan dia meninggal di Roma pada tahun 67, disalib dengan kepala terbalik oleh Kaisar Nero. Ya, saudara perlu tahu, ini sejarahnya kekristenan. Kalau kita tidak tahu sejarah asal mulanya, malu dengan orang sebelah. Mereka tahu siapa, masa kita nggak tahu. Nah, akhirnya Ignatius ini pada waktu masih penganiayaan, sebelum pertobatan Konstantinus, dia mau dianiaya dengan diadu dengan singa lapar. Dalam perjalanannya menuju ke pembantaian itu, dia menulis 7 buah surat yang masih ada sekarang. Saya punya di perpustakaan. Ada terjemahnya bahasa Inggris, sebagian sudah saya terjemahkan bahasa Indonesia. Dengan membaca surat Ignatius ini kita jadi tahu gereja mula-mula itu bagaimana. Hidupnya gimana, ajarannya bagaimana. Jadi sebenarnya gereja mula-mula tidak pernah hilang, gitu. Enggak, gitu. Baru ditemukan Luther. Luther tidak menemukan apa-apa. Luther menciptakan gereja baru sebenarnya, bukan menemukan apa-apa. Gitu. Jelas ini ya. Nah, disitulah dijelaskan tentang pentingnya kedudukan episkop, presbiter, dan diaken tadi. Bahwa mereka lah yang memimpin gereja selama itu. Dan pentingnya perjamuan kudus, yang oleh Ignatius dikatakan perjamuan kudus adalah obat ketak binasaan. Jadi bukan ini sekedar lambang, seperti yang diyakini orang-orang Kristen modern zaman sekarang. Gereja purba tidak percaya begitu. Nah, untuk waktu yang lama ini dialah yang menyebut gereja yang disebut Kristen tadi sebagai Katolik. Kata Katolik itu bahasa Yunani kath, artinya sesuai dengan. Holon artinya keseluruhan. Katholon menjadi kata Katholiki dalam bahasa Yunani, yang artinya sesuai dengan kepenuhan dan keseluruhan. Keseluruhan apa? Keseluruhan wahyu Allah. Artinya gereja itu ajarannya sesuai dengan keseluruhan wahyu Allah, tidak ada kekurangan apa-apa di dalamnya, utuh di situ, tidak butuh tambahan, tidak butuh pengurangan. Itu loh artinya Katolik. Itu bukan nama agama awalnya. Itu adalah nama sifat gereja. Jadi gereja yang disebut Kristen awalnya itu sebagai pengikut Kristus itu juga disebut gereja Katolik pada sampai abad kedua. Lalu ada seorang lagi muridnya para rasul yang bernama Irenaeus. Irenaeus itu juga muridnya Rasul Yohanes, bukan, cucu murid. Bapak rohaninya yang bernama Polikarpus, dia uskup dari Smyrna di Turki sekarang. Itu murid langsungnya Rasul Yohanes. Dan dia punya murid namanya Irenaeus ini. Irenaeus menulis buku tebal begitu, melawan bidat-bidat. Jadi kalau saudara ingin tahu bidat-bidat di zaman purba, saudara punya buku ini. Saya punya bukunya. Menjelaskan bidat apa, supaya kita tahu akhirnya bahwa pemikiran-pemikiran baru yang disangka baru muncul itu ternyata sudah ada di zaman dulu gitu loh. Barang siapa tidak mempelajari sejarah akan tergelincir kepada kesalahan yang sama, karena tidak tahu bahwa itu pernah ada. Ya. Nah, Irenaeus ini yang mengatakan gereja dengan nama ortodoks. Dari kata Yunani orthos artinya lurus, doxa artinya pengajaran. Ortodoks artinya pengajaran yang lurus,
sebagai lawan ajaran bidat-bidat yang dilawan oleh Irenaeus yang disebutnya sebagai heterodoks. Jadi ortodoks itu lawannya bukan modern, lawannya bukan baru, bukan. Kaku, kolot, bukan itu artinya. Ortodoks bahasa Yunani artinya ajaran yang lurus sebagai lawan dari heterodoks atau ajaran yang menyimpang. Jadi nama Kristen, nama Katolik, nama Ortodoks itu nama gereja purba yang hanya satu waktu itu. Jelas ya? Untuk selama 1000 tahun, gereja yang berpusat di barat di Roma dan gereja yang timur dengan 4 pusatnya itu merupakan satu gereja, ajarannya sama, ibadahnya satu sama lain sama. Ya mungkin ada beda sana sini karena bedanya temperamen bangsa kan. Tapi pada umumnya sama. Sampai akhirnya 1054 terjadi masalah ketegangan antara gereja timur dan gereja barat. Akhirnya terjadi perpecahan pada tanggal 10 Juni 1054, gereja barat dan gereja timur pecah. Gereja barat itulah yang akhirnya terkenal sebagai gereja Roma Katolik. Gereja timur itulah yang akhirnya terkenal sebagai gereja Ortodoks. Jelas? Jadi gereja Ortodoks itu bukan gereja baru, itu gereja purba yang berkembang sebelah di timur. Gereja Katolik adalah gereja purba yang berkembang di sebelah barat. Setelah perpecahan itu antara gereja timur dan gereja barat, 500 tahun kemudian setelah perpecahan barat dari timur ini, terjadi perpecahan lagi dengan munculnya seorang pastor yang namanya Martin Luther. Melakukan protes terhadap apa yang dianggapnya sebagai kesalahan di dalam gereja waktu itu. Lalu pecah menjadi gerakan Protestan. Tahun berapa? 1517. Nah, karena gerakan Protestan itu tidak punya satu pemimpin, tidak punya satu pimpinan. Gerakan ini akhirnya pecah dari Luther, nanti dilawan Calvin dilawan Zwingli nanti damel Menno Simon dan macam-macam. Akhirnya gerakan Protestan itu terpecah. Yang menurut catatan sekarang di Amerika ya, itu sudah ada 53.000 aliran Protestan. Jelas ya? Jadi tahu sekarang ya? Nah, sekarang gerakan Pentakosta secara khusus, termasuk gereja Sidang Jumat Allah. Pada tahun 1901 di kota Topeka, negara bagian Kansas, saya sudah ke sana, saya sudah kunjungi ke sana. Ada sekolah Alkitab dengan dosennya seorang kulit hitam. Namanya bernama Phil Parsham. Dia mempunyai latar belakang aliran metodisme yang berasal pecahan dari gereja Anglikan di Inggris. Gereja Anglikan adalah gereja tadinya di bawah Paus di Roma, tetapi Raja Henry ke-8 ingin menceraikan istrinya. Dilarang Paus, ingin kawin baru, ya Paus tidak mengizinkan. Itu secara hukum gereja kan tidak boleh gitu, nggak ada penyebabnya kok diceraikan. Dia marah, akhirnya dia putuskan hubungan gereja yang di negaranya dengan Sri Paus di Roma, dan dia mengangkat dirinya sebagai pimpinan kepala gereja. Teologinya sama dengan teologi gereja Protestan. Praktek-prakteknya sama dengan Katolik. Ya, orangnya, pastornya disebut Romo. Jadi bingung, ini gereja apa sih? Ya Anglikan. Luarnya modelnya Katolik, tapi pimpin ajarannya adalah ajaran Protestan.
Nah dari sini akhirnya muncul lagi pecahan-pecahan. Salah satu pecahan dari gereja Anglikan adalah gereja bala keselamatan yang pakai baju-baju kayak tentara itu. Gereja Metodis, gereja Baptis. Itulah beberapa pecahan dari gereja Anglikan. Nah, Bill Parsham yang di Topeka, Kansas itu mempunyai latar belakang gereja Metodis. Apa sih ciri khas ajaran Metodis? Sebenarnya nggak beda dengan Protestan lainnya. Hanya ajaran dari gereja Metodis ini percaya bahwa di samping anugerah keselamatan yang diberikan kepada orang yang percaya pada Yesus, juga anugerah pengudusan. Itu disebut sebagai anugerah kedua sesudah keselamatan. Di mana menurut pendirinya John Wesley, bahwa setelah orang diselamatkan, orang dapat menerima pengudusan total dia dalam hidup ini juga. Itu teorinya begitu. Tetapi Bill Parsham tidak mengalami itu. Yang disebut berkat kedua pengudusan total itu yang gimana? Akhirnya diajak mahasiswa-mahasiswanya, mari kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan supaya kita diberitahu berkat kedua itu yang gimana. Ternyata saudara-saudara, dalam usaha untuk mencari berkat yang kedua itu, tiba-tiba salah satu muridnya itu ngomong bahasa-bahasa yang tidak dimengerti gitu loh. Wah, kaget ini. Ini apa ini? Ini apa? Mungkin ini berkat kedua itu. Dia kan orang kulit hitam. Dia mengatakan, ini bahasa Mandarin. Lo bahasa Mandarin dari mana? Dia tahu, orang sendiri dia tidak tahu bahasa Mandarin. Hanya duga-duga. Akhirnya gerakan ini meledak. Terutama setelah itu dibawa ke California di tempat namanya Azusa Street. Di sini berkembang akhirnya gerakan ini. Nah, dalam perkembangannya kemudian terjadi perpecahan. Mereka perlu, tidak mungkin hanya jadi gerakan ini, perlu ada organisasi. Disitulah munculnya awal dari gerakan Pantekosta atau Pentakosta tahun 1901. Lama kemudian terjadi konferensi di antara orang ini membentuk komunitas. Ternyata terjadi perpecahan antara mereka yang masih tetap mempercayai Tritunggal dan mereka yang menolak Tritunggal dan mengikuti apa yang disebut ajaran oneness. Yang percaya Allah ya Yesus, Yesus ya Allah gitu maksudnya gitu. Yesus itu Bapa. Dan mereka membentuk aliran sendiri yang tetap percaya Tritunggal, itulah yang disebut sebagai Gereja Sidang Jemaat Allah di dalam bahasa Indonesia. The Assembly of God. Itu yang percaya Tritunggal. Yang tidak percaya Tritunggal itu disebut gereja The Church of God in Christ. Gerejanya Allah di dalam Kristus. Di Indonesia tidak ada. Hanya pengaruhnya kelihatannya kemudian muncul juga di Indonesia karena ada aliran-aliran Pantekosta ini yang juga percaya seperti itu. Jelas ini ya. Ini tahun 1901. Nah, gerakan ini awalnya tidak disenangi oleh Protestan tradisional, Protestannya Calvin, Luther. Tapi pada tahun 1968 di Universitas Duquesne di Pittsburgh, di mana saya pernah tinggal di sana agak lama, jadi universitasnya agak di tengah kota. Di antara mahasiswa-mahasiswa di situ, ini sekolah Katolik sebenarnya, sekolah ini. Ada yang mengalami apa yang kemudian dikenal sebagai baptisan Roh Kudus itu. Dan inilah munculnya aliran karismatik. Aliran karismatik adalah gerakan Pantekosta
yang berkembang di antara orang-orang non-Pantekosta. Itu awalnya. Sampai tahun 70 mereka masih berkibar, tapi kelihatannya sekarang melebur. Tidak bisa dibuktikan, dibedakan antara Katolik dan antara Pantekosta dan karismatik. Sama saja sekarang. Jelas ini ya? Nah, di samping itu muncullah di dalam kalangan Protestan ini aliran yang disebut aliran sempalan. Munculnya dari Protestan tapi tidak bersifat Protestan lagi. Apa itu? Saksi Yehova dan Mormon. Itulah aliran-aliran sempalan. Jelas ya sekarang? Jadi dalam dunia ini kekristenan itu bukan hanya Katolik dan Protestan dengan segala alirannya saja. Tetapi ada Katolik, ada Protestan yang semuanya berasal dari tradisi Barat. Dan ada Ortodoks yang berasal dari Gereja Timur, yang mempunyai cara pandang yang berbeda, yang tetap mempertahankan ajarannya para rasul dari dulu tanpa diubah sampai sekarang. Jadi sekarang tahu ya saudara, Gereja Ortodoks itu apa? Gereja Ortodoks adalah gereja purba yang berkembang di Timur. Jelas ini ya? Nah, negara Kristen Timur ini tadinya disebut negara Bizantium. Akhirnya pada tahun 1543 diserbu oleh bangsa Turki. Ambruk negara Kristen ini, dijadikan negara Islam bernama negara Turki. Itu dulu adalah negara Kristen Timur. Ibu kota Konstantinopel diubah menjadi kota Islam bernama Istanbul. Negaranya diubah jadi Turki, ibu kotanya diubah jadi Istanbul. Sudah jelas ya saudara ya? Jadi sekarang saudara saya perlu tahu, kalau mau belajar Ortodoks harus tahu sejarah, kalau enggak bingung, ini dari mana ini? Protestan ya bukan keluarnya bersama reformasi. Katolik dalam arti Katolik Roma ya enggak, pusatnya bukan di Roma kok. Jelas ya? Berarti Ortodoks adalah entitas pada dirinya sendiri. Berarti di dunia ini ada 3 kelompok kekristenan. Kelompok Barat itu Katolik dan Protestan, kelompok Timur itu Ortodoks. Nah, meskipun gereja Ortodoks itu satu ajarannya, tetapi mempunyai wilayah administrasi yang berbeda-beda. Bukan ajaran, wilayah administrasi. Gereja Ortodoks Rusia pusatnya di Moskow. Gereja Ortodoks Konstantinopel masih ada, hanya kecil di negara Muslim itu. Gereja Ortodoks Serbia, Gereja Ortodoks Antiochia masih ada itu. Gereja Ortodoks Yerusalem masih ada sama sekarang. Hanya tidak dikenal karena selama ini dijajah Islam. Taunya orang dari luar itu negara Islam, tidak tahu di dalamnya ada orang-orang Kristen. Gitu. Ngerti ya? Nah, gereja Katolik ya karena perkembangan keyakinan di Barat bahwa satu-satunya pengganti rasul hanya Rasul Petrus di Roma. Sehingga mereka tidak memperdulikan pengganti-pengganti yang lain gitu loh. Hanya fokus pada Paus di Roma. Sehingga mereka pun tidak banyak mengenal tentang gereja Timur. Jelas ini ya. Nah, jadi saya dari Indonesia. Saya dulu di karismatik. Saya tadinya Muslim. Saya menjadi Kristen ketika saya SMA. Dan saya berkecimpung di karismatik, saya kuliah di Korea Selatan sejak tahun 79. Dan di sanalah saya menemukan gereja Ortodoks karena saya mencari. Yang asli itu dulu gimana, akarnya gimana lah, di situ saya bertemu gereja Ortodoks. Karena saya pusing dengan macam-macam ajaran yang saling bertentangan, tidak sama satu dengan yang lain. Kalau Allah itu satu, Roh Kudus satu, Yesus satu, Alkitab satu, kenapa begitu banyak ajaran? Itu pikiran saya waktu itu. Aslinya gimana? Nah, disitulah saya bertemu gereja Ortodoks justru di Korea dengan satu buku ini. Dari Korea saya pergi ke Yunani untuk belajar bahasa di sana.
Dari Yunani saya melanjutkan kuliah di Amerika dan saya dibaptiskan sebagai imam, sebagai presbiter Ortodoks yang pertama putra Indonesia asli di zaman modern ini di Amerika. Akhirnya dari Amerika saya kembali ke Indonesia dan saya tidak tahu harus kemana. Waktu itu saya pergi ke Bukit Doa di Ungaran itu, namanya apa itu. Saya puasa 3 hari di situ. Saya minta bimbingan Tuhan, Tuhan saya harus di mana? Jakarta kah? Surabaya kah? Solo kah? Akhirnya saya merasa dibimbing Tuhan untuk memulai di Solo. Di Solo lah mulainya misi dari gereja Ortodoks yang saya mulai pada tahun 1988. Ya, tadinya bingung mau ini Protestan bukan, Katolik bukan, mau ditaruh di mana gitu. Nah, waktu akhirnya saya membentuk satu yayasan. Dari yayasan ini karena banyak orang dibaptis nggak ada wadahnya, nanti gimana? Yayasan inilah akhirnya yang saya daftarkan ke pemerintah dengan macam-macam masalah akhirnya oleh mujizat Tuhan yayasan yang diterima oleh pemerintah ditaruh karena di Katolik, akhirnya Katolik mengatakan kami hanya melayani yang berada di bawah paus. Protestan saya ditanya, percaya Alkitab enggak? Percaya Yesus enggak? Loh, kalian dapat Alkitab dari mana gitu. Kalau nggak ada gereja Ortodoks, mana ada kalian? Ini nenek moyangnya kok ya. Akhirnya, oh iya ya, akhirnya mereka berpikir. Tapi belum bisa diterima. Tapi dengan mujizat Tuhan pada akhirnya kami diterima di bawah, ditaruh oleh pemerintah di bawah Jenderal Departemen Kristen. Ya, daripada ini berkembang tapi tidak ada wadahnya, akhirnya ditaruh di situ. Bagi saya sudah tidak jadi masalah, asalkan dalamnya tetap kami bisa menjalankan apa yang diajarkan oleh gereja purba ini. Itulah akhirnya tahun 1991 gereja Ortodoks diterima secara resmi oleh pemerintah Indonesia di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Jelas ya? Jadi sampai sekarang sudah berapa tahun? Dari tahun apa? 91 sih kami diterima. Sekarang berarti 30 tahun. Ya, waktu itu saya masih muda ya. Masih umur hampir 30-an, 20 berapa gitu. Ya. Baik. Jadi ini perlu saya jelaskan untuk saudara tidak tanya-tanya. Nanti kalau keluar sudah tahu, oh itu gereja Ortodoks itu gereja purba di timur gitu. Sudah tahu sekarang ya. Nah, sekarang yang saya diminta sekarang adalah untuk berbicara tentang Tritunggal dan tentang Kristologi. Betul itu, Pak? Saya kira saudara meminta orang yang tepat. Mengapa? Sebab Tritunggal dan Kristologi itulah 2 dogma dasar Gereja Timur. Dogmanya cuma 2 itu saja. Lain-lainnya hanya penjabaran dari 2 ini. Nah, kalau gitu makanya kita berbicara Tritunggal itu apa sih? Istilah Tritunggal ini pertama kali digunakan oleh uskup dari Antiokhia, namanya Theophilus dari Gereja Timur. Dengan istilah Yunani namanya Triados. Tapi juga digunakan oleh seorang penulis Kristen dari Barat bernama Tertullianus dengan istilah Latin Trinitas. Gereja Barat adalah gereja yang menggunakan bahasa Latin sebagai bahasa liturgisnya. Gereja Timur adalah tetap menggunakan bahasa yang digunakan oleh para rasul waktu menginjil dan bahasanya kitab suci perjanjian baru, yaitu bahasa Yunani. Sampai sekarang bahasa resmi Gereja Timur adalah bahasa Yunani, sebagaimana bahasa resminya Gereja Barat di Vatikan sana adalah bahasa Latin. Jelas ini ya? Nah,
berbicara tentang Tritunggal, landasannya tak lain adalah Yesus. Landasan dari ajaran Kristen yang benar itu adalah Yesus Kristus, bukan yang lain-lain. Kita baca 1 Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Oh, mungkin tanya, kok panggilannya Romo? Baca 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat 14 dulu. Pak Rahman. 1 Korintus 5 ayat 14. ayat 14. Kenapa tidak muncul? 4 ayat 15. 1 Korintus 5 ayat 14. 4 ayat 15 coba. 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepada. Jadi para rasul mengajar orang Kristen purba untuk menyebut dirinya sebagai bapak. Makanya sebutannya para rasul itu bapak, dan uskup juga bapak. Yang dalam bahasa Latin berbunyi pater. Bahasa Yunani juga pater. Sampai sekarang kalau presbiter itu panggilannya pater. Kalau bapak biasa, bahasa Yunani sekarang panggilannya baba. Pater itu lebih kepada bapak rohani. Di Indonesia juga mengikuti tradisi itu. Sebenarnya karena awalnya di Jawa ada dua kata yang dalam bahasa Jawa digunakan untuk menyebut bapak. Yang satu ya bapak, bapaknya sendiri di rumah. Atau bapak dalam pengertian mister kalau bahasa Inggris. Dan Romo. Romo itu dulu sebutan untuk kaum ningrat. Bapak untuk kaum ningrat. Tapi karena sekarang tidak digunakan, akhirnya tokoh-tokoh agama yang menggunakan nama itu. Bukan hanya Kristen saja, bukan hanya Katolik saja, bukan hanya Ortodoks saja. Sekarang ada Romo Kiai, Romo Pedande, Romo Pinandito, sekarang semua. Jadi kata Romo itu adalah bapak dalam pengertian bapak rohani, karena rasul juga disebut bapak. Gitu ya. Nah itulah, jadi mengapa bapak juga rasul mengatakan kepada Timotius, pada muridnya, aku bapakmu, kamu anakku. Coba kita baca 2 Timotius pasal 2 ayat 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Apa yang telah pasal 1 ayat 2 mungkin. 2 Timotius 1 ayat 2. Pasal 1 ayat 2. Ya. Kepada Timotius anakku yang kekasih. Nah kalau Paulus menyebut Timotius anakku, tidak mungkin Timotius menyebut brur pada Paulus. Brur Paulus kan tidak mungkin. Kalau dia disebut anakku berarti manggil apa? Ya bapak, ya Romo. Jadi panggilan Romo itu memang panggilan Alkitab gitu loh. Panggilan secara sejarah di dalam gereja. Yang brur om itu malah bukan. Brur itu kan bahasa Belanda artinya saudara. Ya kan? Om itu juga bahasa Belanda artinya paman. Ya kan? Nah kalau kita kembali kepada Alkitab ya panggilannya memang Romo, bapak gitu. Jelas ini ya? Baik, itu supaya nanti keluar tidak terjadi pertanyaan-pertanyaan, sudah saya jelaskan. Jadi kembali kepada kekristenan. Kekristenan itu adalah agama yang sangat unik. Mengapa?
Sebab landasan imannya adalah pribadi pendirinya. Kalau kekristenan itu disebut agama itu boleh, tapi bukan agamanya Yesus. Sebab kalau agamanya Yesus itu agama Yahudi, betul nggak? Waktu hidup di dunia Yesus agamanya apa? Agama Yahudi. Maka kekristenan itu bukan agamanya Yesus, tetapi agama tentang Yesus. Nah itu. Kalau Islam kan bukan agama tentang Muhammad. Agamanya Muhammad artinya agama yang diajarkan oleh Muhammad. Buddha juga begitu. Bukan agamanya Buddha, bukan agama tentang Buddha, tapi agama, konsep filsafat yang diajarkan oleh Sang Buddha. Beda dengan kekristenan. Kamu boleh mengikuti semua khotbah di bukit, tapi kalau tidak memiliki Yesus tetap bukan Kristen. Buktinya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi mengikuti ajaran-ajaran khotbah di bukit, tetapi tidak mau terima Yesus sebagaimana yang diajarkan oleh Injil. Ya dia tetap orang Hindu, bukan orang Kristen. Ya, makanya dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 11, kita baca. 1 Korintus 3 ayat 11. Tolong bacakan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi tidak ada dasar lainnya. Bukan perpuluhan, bukan bahasa lidah, bukan hari Sabat, bukan ini dasarnya kekristenan. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Ketika landasan awalnya kekristenan bukan Yesus Kristus, bahaya. Karena titik startnya sudah salah. Nanti sampainya juga salah. Titik startnya harus pribadi Yesus Kristus. Mungkin kita bertanya, Romo, bukankah kita semua percaya pada Yesus Kristus? Bunyinya iya, tapi mungkin identitasnya tidak. Buktinya, ada yang mengatakan Yesus Kristus itu jelmaan malaikat Mikael. Kita percaya itu enggak? Siapa yang mengatakan Yesus Kristus adalah penjelmaan dari malaikat Mikael? Siapa itu? Saksi Yehova. Kita percaya itu? Enggak, ternyata mereka mengajarkan Yesus yang lain. Ada yang mengatakan Yesus Kristus adalah saudara kembarnya Lucifer. Siapa yang mengatakan itu? Orang Mormon. Kita percaya itu? Enggak. Ada yang mengatakan Yesus itu ya Allah Bapa itu. Siapa yang mengatakan? Ya banyak orang-orang Pentakostawanes. Berarti kalau gitu tidak semua yang berbunyi Yesus itu yang dimaksud Yesus yang sama. Maka kita diingatkan. Kalau beriman yang tepat, jangan asal, jangan pokoknya. Tidak ada pokoknya. Yang ada benar atau tidak, bukan pokoknya. Asal Yesus, tidak dong. Di Brasil itu banyak pemain sepak bola namanya Yesus, Yesus yang itu. Filipina juga ada orang namanya Yesus, ya kan? Yesus yang itu. Enggak. Jadi bukan sekedar label Yesus, enggak. Sebab kalau labelnya sama, isinya tidak sama, ya tetap barang yang berbeda. Injil yang berbeda. Kita baca di dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ngeri kan? Seperti yang telah kami katakan, saya baca lagi ayat 8, tolong. Tetapi sekalipun kami di sini siapa?
Para rasul, Paulus dan koleganya. Ya toh? Sebab yang nulis Galatia siapa? Paulus kan. Nah kalau baca Alkitab harus gitu. Jangan kami artinya kami. Enggak, siapa penulisnya? Kalau penulisnya Paulus berarti yang ngomong adalah Paulus. Tetapi sekalipun kami, yaitu Paulus dengan para rasul yang lain, atau seorang malaikat dari surga, biarpun namanya Jibril, Mikael atau siapapun, yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda. Berbeda dengan apa? Dengan pendapat pendeta itu, dengan pendapat Romo itu, dengan pendapat penginjil itu, bukan. Dengan pendapatnya Romo Daniel, bukan. Persetan dengan pendapatnya Romo Daniel. Romo Daniel tidak bisa menyelamatkan. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan Injil yang telah kami, siapa kami di sini? Para rasul beritakan. Berarti standarnya Injil yang benar itu siapa? Beritanya siapa? Rasul. Beritanya rasul. Bukan berita aliran denominasi. Bukan berita pendeta bernama besar atau romo yang terkenal. Bukan. Injil yang benar adalah Injil yang diberitakan rasul. Dan ketika Injil itu tidak sesuai dengan ajaran Rasul, apa katanya? Terkutuklah dia. Sayang dong. Sudah membela-bela Yesus, tapi Yesusnya salah. Efeknya apa? Terkutuk. Ya makanya, jangan bangga merasa dapat pengungkapan baru. Ketika yang baru itu tidak sesuai dengan ajaran Rasul, itu ajaran sesat. Enggak, jangan senang yang baru-baru. Ajaran itu tidak dikarang oleh manusia. Kekristenan itu agama wahyu, ajarannya harus sekali dan selamanya wahyu yang diberikan pada para rasul itu. Selanjutnya, kita baca juga di dalam Yohanes pasal 2 Yohanes pasal 1, memang pasal 1 pasal saja. Ayatnya 10 dan 11. 2 Yohanes ayat 10 dan 11. 2 Yohanes pasal 1 ayat 10. Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini. Stop. Ia tidak membawa ajaran ini. Yang bicara siapa ini? Yohanes. Berarti ajaran ini maksudnya apa? Ya ajarannya Yohanes. Ajaran apa? Ajaran rasul. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Kok sombong sekali? Bukan masalah sombong. Rasul Yohanes ingin ingin membentengi umat dari kesesatan. Ingin membentengi umat dari ajaran yang keliru. Ayat 11. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Ternyata mengabarkan Injil yang bukan Injilnya para rasul, itu perbuatan jahat. Mengapa? Sebab mendorong orang masuk neraka. Kalau sudah neraka namanya mati kekal. Mana lebih jahat? Membuat orang mati kekal dengan orang yang mencuri. Ya mati kekal. Kalau orang mencuri masih bisa ditobati, dia mentobat. Kalau orang ini sudah terlanjur masuk ke api kekal, siapa yang bisa menarik keluar dari sana? Makanya dikatakan dalam ini, barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Makanya kalau masalah ajaran hati-hati.
Jangan setiap orang yang khotbah dianggap benar mentang-mentang bawa Alkitab. Oh, itu hamba Tuhan, belum tentu. Kalau hamba hawa nafsu gimana? Nah, sekarang kita tidak punya kriteria karena kita tidak tahu ajaran Rasul itu yang gimana. Kita baca Titus 3 ayat 10 dan 11. Titus 3 ayat 10 dan 11. Titus pasal 3 ayat 10, seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Nah, karena bidat ini artinya orang ajaran menyimpang ini. Menyimpang dari apa? Dari standar. Standar ajarannya siapa? Ajarannya Rasul kan gitu. Sudah 1-2 kali kau nasihati, berarti dia orang Kristen. Jadi bidat itu bukan orang luar. Kalau luar itu orang ajaran sesat, kita tahu. Tapi kalau orang Kristen ngaku pendeta, ngaku ramo, ngaku pastor, ngaku penginjil dan lain-lain, kita bisa keliru gitu loh. Makanya perlu dinasihati, buktinya itu masih saudara, itu istilahnya kayak gitu. Jadi yang membuat ajaran bidat itu justru orang Kristen, hati-hati dulu ya. Hendaklah engkau jauhi. Kenapa? Teruskan ayat 11. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat. Sesat, ajarannya sesat terus. Dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Menghukum diri. Jadi ajaran sesat, ajaran bidat itu tidak netral, saudara. Itu menyesatkan, itu suatu dosa, itu sesuatu yang membawa hukuman. Makanya hati-hati kalau sudah masa ajaran. Dan ajaran ini, ajaran Rasul ini tidak bisa dinego. Ya sudah, itu diberikan, yaitu yang harus kamu pegang. Kita baca di dalam Yudas 1 ayat 3. Ada yang punya Alkitab terjemahan lama? Ada nggak Pak? Di situ ada nggak ya? Karena terjemahan baru ada kata-kata yang hilang di situ, tidak diterjemahkan, entah kenapa. Enggak, terjemahan lama. Deuterokanonika itu terjemahan baru. Yudas 1 ayat 3. Iya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihatin kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Nah, ini kata-kata yang kurang. Iman yang telah disampaikan. Ada kata Yunani yang bunyinya apax, artinya yang sekali dan selamanya telah disampaikan. Kata-kata sekali dan selamanya itu hilang dalam terjemahan yang baru ini. Entah kenapa. Artinya iman yang telah disampaikan kepada orang kudus, kepada umat percaya, itu adalah iman yang sekali diberikan para rasul, selama-lamanya ya iman itu gitu loh. Enggak berubah-ubah gitu loh maksudnya. Itu yang harus dibela gitu loh. Maka jangan terlalu antusias ketika ada orang mengajarkan ini baru, pewahyuan baru. Tidak ada pewahyuan baru yang bertentangan dengan ajaran Rasul. Sebab standarnya adalah ajaran Rasul sekali dan untuk selamanya. Oke Romo, saya tahu itu ajaran Alkitab. Lalu ajaran Rasul itu yang gimana? Nah itu pertanyaan sekarang. Ajaran Rasul itu yang gimana terus? Sebenarnya ajaran Rasul itu tidak aneh-aneh. Mudah. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-32. Kisah para Rasul pasal 3 ayat pasal 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi para rasul saksi tentang apa? Yesus yang dibangkitkan Allah, cuma itu. Makanya ketika saksi Yehova tidak percaya Yesus bangkit lagi. Karena menurut mereka Yesus bangkit jadi uap.
tubuhnya jadi uap, jadi gas. Bangkit rohnya saja. Itu ajaran dari mana mereka itu? Berarti udah, dari situ aja kriterianya udah jelas-jelas salah. Ketika Islam mengatakan Yesus sudah disalibkan, ya tentunya tidak bangkit, ya sudah, kita buang, tidak usah didiskusikan. Sebab ajaran Rasul ialah Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Kita baca dalam Kisah Rasul 3:15. Kisah Rasul 3 ayat 15. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Ajarnya para rasul itu simpel kok. Yesus telah bangkit, dah titik. Nah yang aneh-aneh. Nah baru implikasinya yang mendalam nanti gitu loh. Tapi inti beritanya cuma simpel. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga kematian Yesus, penguburannya, kebangkitannya itu menjadi pengakuan iman yang penting dalam gereja mula-mula. 1 Korintus 15 ayat 3. 1 Korintus 15 ayat 3. 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Nah, berarti Paulus tidak ngarang. Dia menerima dari rasul sebelumnya. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sebab sesuai dengan kitab suci. 15 ayat 4. Ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu yang sangat penting. Jadi landasan kekristenan adalah Yesus Kristus, tapi Yesus yang telah mati, yang telah dikubur, dan yang telah bangkit. Oleh karena itu, kalau dalam gereja purba, baik barat maupun timur, terutama dalam gereja ortodoks, sampai sekarang, perayaan terbesar bukan Natal, tapi Paskah. Dan kalau kami menghitung dari tahun ke tahun itu dari Paskah ke Paskah. Mengapa? Sebab kalau Yesus lahir biarpun secara mujizat, lahir tanpa bapak manusia seperti diakui Quran juga. Tetapi kalau dia tidak mati, disalibkan, tidak bangkit, dikuburkan dan bangkit, dia bukan juru selamat. Makanya Isanya Al-Quran itu bukan juru selamat. Karena Isa itu tidak pernah mati disalib menurut Quran, tidak pernah dikubur, dan tidak pernah bangkit. Biarpun diakui lahir tanpa bapak manusia. Jadi kalau orang menabuh gamelan gitu, gongnya itu kebangkitan Yesus. Gongnya kebangkitan Yesus. Apalagi Natal itu sekarang makin dikomersialisasi, malah makna rohaninya tidak ada. Natal kok Santa Claus itu apa kaitannya dengan lahirnya Yesus? Ada? Enggak. Saudara tahu siapa Santa Claus itu? Itu uskup dari abad ketiga. Dari kota Mira, di Turki. Nama aslinya Nikolaus, uskup Nikolaus. Yang kalau di gereja Ortodoks peringatannya diperingati pada tanggal Desember, tanggal berapa gitu, lupa saya. Diperingati, itu Santa Claus yang benar, tapi itu tidak ada kaitannya dengan kelahiran Yesus. Nah, karena orang ini sangat dermawan. Menurut salah satu ceritanya, suatu hari dia uskup, dia selalu mengelilingi keuskupannya kalau malam. Malam-malam lihat umatnya yang miskin atau umatnya yang apa. Suatu hari dia sampai ke satu rumah, ada kedengaran 3 orang menangis, perempuan dan 1 laki-laki menangis. Didengarkanlah di temboknya itu oleh dia, di pintunya gitu. Ternyata orang ini, bapak ini duda, punya anak perempuan cantik yang harus menikah. Dan menurut budaya
di tempat itu, di zaman itu, yang memberi mahar itu bukan laki-laki ke perempuan, tapi perempuan ke laki-laki. Makin tinggi kedudukan laki-laki, makin besar mahar yang harus dibayar oleh pihak perempuan. Bapaknya tidak punya uang, anaknya pengen kawin, nangislah mereka. Nah, Uskup Nikolaus dengar, kasihan. Nah, dia uskupan kan punya apa dana ya untuk membantu gitu-gitu. Lalu diambilkanlah barang-barang dari keuskupan. Mau masuk tidak bisa dan beliau tidak mau dilihat orang. Beliau memanjat rumah itu, di lubang asap dilemparkan barang untuk orang-orang itu melalui lubang asap. Pagi-pagi dilihat, loh ada uang, ada emas di dalam kantong itu. Kaget mereka. Dari mana? Baru ketahuan bahwa itu dari Santo Nikolaus. Di situ cerita berkembang. Bahwa Santo Nikolaus ini orang yang sangat dermawan. Dan itulah akhirnya ini berkembangnya terutama di barat, di negara Belanda, namanya jadi Sinterklaas. Jelas ya? Jadi dongeng. Sinterklaas akhirnya orang-orang Belanda banyak yang migrasi ke New York. Di New York mereka membawa tradisi mereka ini. Tradisi yang sangat populer waktu Belanda masih di Indonesia, mereka punya tradisi ini. Sinterklaas dengan pembantunya kulit hitam namanya Zwarte Piet, Piet si hitam. Selalu itu zaman dulu ya, sekarang enggak tahu anak-anak sekarang. Itu waktu orang-orang Belanda masih di Indonesia itu ada itu. Nah di Amerika itu berlanjut tradisi ini. Nah waktu itu perusahaan Coca-Cola ingin membuat iklan yang dapat diterima orang banyak. Nah itu kan orang-orang Belanda. Maka Sinterklaas itu diubah, diberi baju warna Coca-Cola, apa? Merah. Itu loh asal mulanya Santa Claus, lalu dicampur dengan mitologi yang berasal dari Skandinavia. Ada kakek dermawan yang selalu naik kereta es ditarik oleh beruang kutub. Nah, dari mitologi Belanda menjadi iklan Coca-Cola serta mitologinya bangsa Skandinavia, terbentuklah Santa Claus yang kita kenal sekarang. Sebenarnya itu tidak ada sangkut pautnya dengan Natal. Kita dibohongi para bisnismen untuk beli ini, beli itu, karena Santa Claus itu. Makanya kita harus tahu Injil yang benar, supaya tidak ngaco, kacau balau, tidak karuan begitu itu. Kita kembali, Injil yang benar adalah Kristus telah bangkit. Nah, kok simpel itu begitu Romo? Iya simpel kelihatannya, tapi implikasinya tidak simpel. Mari kita lihat. Nah kalau Kristus telah bangkit, itulah ajaran inti para rasul. Implikasinya apa? Kalau Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut dan Kristus mati, apa Kristus juga berdosa? Nah itu pertanyaannya. Ya kan? Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya 17. Yohanes pasal 10 ayat 17. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Nah, kalau dia memberikan nyawa artinya apa? Dia mati. Kalau dia menerima kembali nyawa itu artinya apa? Dia hiduplah lagi. Nah, kalau gitu yang membuat dia mati siapa? Ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripada Nah, tidak seorang pun yang mengambil nyawanya Yesus dari dia. Melainkan Sebentar, saya jelaskan dulu. Ya.
Jadi kalau tidak seorang pun yang mengambil nyawanya dari dia, bukan Bapa yang mengambil, bukan malaikat pencabut nyawa yang mengambil, apalagi ajaran itu tidak ada dalam Alkitab. Itu ajarannya Islam. Ada malaikat Israel yang mencabut nyawa orang. Ya toh? Bukan iblis yang mengambil, bukan dosa pula yang mengambil. Kalau gitu matinya Yesus berbeda dengan mati kita. Kalau mati kita mati karena dosa. Upah dosa adalah maut. Mengapa kita mati? Karena ada dosa. Kalau Yesus bukan. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendak. Jadi kalau gitu Yesus mati karena apa? Karena kehendaknya sendiri. Kita bisa mati karena kehendak kita. Saudara, nanti bulan Februari Pak tanggal 15 datang ke rumah saya. Kenapa? Saya mau mati itu. Nanti tanggal Agustus datang lagi apa? Karena saya mau hidup lagi. Bisa gitu? Lah kok enak. Lah Yesus itu bisa. Dia mati bukan karena dosa, dia mati karena bukan dicabut oleh siapapun, dia mati bukan karena Bapa yang mengambil arwahnya, bukan. Dia mati karena kehendaknya. Jadi kalau dia mati karena kehendaknya, bisa dia untuk tidak mati karena kehendaknya juga. Ya bisa, tapi memang dia harus mati untuk mengalahkan kematian itu. Upah dosa adalah maut. Kalau kematian dikalahkan, dosa juga dikalahkan, gitu loh artinya. Jelas? Maka melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, maksudnya aku berkuasa untuk mati kalau aku berkehendak. Aku berkuasa mengambilnya, aku berkuasa untuk hidup lagi kalau aku berkehendak. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, dalam agama apapun, yang punya kuasa atas hidup dan mati itu siapa? Tuhan. Ini ada manusia punya kuasa atas hidup dan mati. Berarti kalau gitu siapa dia ini? Nah itu dia. Dia adalah Allah. Karena hanya Allah yang punya kuasa atas hidup dan mati. Maka kebangkitan ini sangat penting sekali. Dibuktikan oleh kuasanya dia atas hidup dan mati yang ada pada dirinya sendiri. Jelas ya? Loh, dia kan ngajar Allah itu roh, kok dia wujudnya manusia. Kalau dia Allah kok manusia? Oh, kalau begitu dia adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Itu artinya larinya ke sana. Loh, tapi dia juga berdoa pada Allah loh. Apa ada dua Allah? Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi oleh gereja purba. Jadi ajaran Tritunggal, ajaran keilahian Kristus itu bukan permasalahan filsafat. Tapi permasalahan fakta, mukjizat bangkitnya Yesus dari mati. Coba kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Nah, sebelum dunia ada, Kristus di mana katanya? Di hadirat Bapa. Wujudnya apa? Wujud kemuliaan tentunya belum wujud manusia. Dunianya saja belum ada, masa manusia ada? Kalau dia sudah ada sebelum dunia ada, dia sudah ada belum bernama Yesus dan tidak berwujud manusia.
Jelas? Makanya kita menjadi kitab suci juga jangan dilewati gitu aja, renungkan ini maknanya apa sih? Logikanya apa sih? Nah, kalau dia sudah ada sebelum dunia ada, di hadirat Allah, dua dong. Gitu kan? Ada Allah Bapaknya dan ada dia yang di hadiratnya. Gitu kan? Enggak gitu. Kita baca dalam bahasa aslinya. Di dalam bahasa aslinya Yohanes 17 ayat 5 berkata demikian. Kenin dan sekarang doxason me si pater, dan sekarang muliakanlah aku padamu ya Bapa. Para siaptu kepada dirimu sendiri, tidoksa dengan kemuliaan i exoehon yang aku telah punya. Protuton kosmo, sebelum adanya dunia, ine parasi, di lingkup sekitarmu. Jadi bukan di hadiratmu itu, parasi itu lingkup sekitarmu. Nah sekitarnya itu di mana? Kalau yang nanti turun ke dunia menjadi orang namanya Yesus, dan itu sudah ada pada Bapa dan dikatakan parasi lingkup sekitarmu. Lingkup sekitarnya di mana? Di atasnya, bawahnya, kirinya, kanannya, depannya, belakangnya. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Makanya dalam Allah tidak ada belakang, depan, kiri, kanan. Kalau ada istilah itu, istilah kiasan supaya dimengerti manusia. Kalau begitu, sosok yang nantinya jadi orang namanya Yesus yang sudah ada di sana sebelum ada dunia ini, ada di mananya Allah. Kita baca dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 42. Yohanes pasal 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Stop. Aku keluar dari Allah. Kalau dia keluar dari Allah, tadinya di mananya Allah? Di mananya? Di dalam. Kalau dia ada di dalamnya Allah, ada dua Allah atau satu Allah? Gimana? Kalau dia ada di dalamnya Allah, ada dua Allah atau satu Allah? Satu. Iman Kristen tidak percaya ada dua Allah. Loh, kok ini omong-omongan dalam doa? Ya, saya jelaskan lebih lanjut. Yang penting kita tahu bahwa dia ada di dalamnya Allah. Sebagai apa? Nah itu. Sebagai apa dia ada di dalamnya Allah? Kita baca dalam Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, maksudnya Allah Bapa ya, dapat dilihat. Terus? Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi dia yang menjadi penyata, yang menyatakan Allah Bapa. Tempatnya di mana? Di pangku Bapa. Nah, kata pangku ini jangan dimengerti secara fisik ya. Sebab Allah itu roh. Roh itu tidak punya tulang, tidak punya daging, jadi tidak punya kaki untuk bersila. Supaya ada anak yang dipangku. Coba kita baca Lukas pasal 24 ayat 37 sampai 39. Lukas pasal 24 ayat 37 sampai 39. Mereka terkejut dan takut
dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kata hantu itu bahasa aslinya pneuma, artinya roh. 38. Mereka menyangka melihat roh. Terus? Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Terus? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku. Dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang. Nah, karena roh tidak punya daging dan tulang. Kalau Allah itu roh, berarti tidak punya daging dan tulang, tidak berbentuk seperti orang. Taunya bentuknya gimana? Ya enggak tahu. Allah itu ada, tapi kita enggak tahu bentuknya. Wujudnya roh, wujudnya gaib. Makanya biarpun dia disebut Bapa, bukan berarti dia laki-laki. Karena tidak punya anggota tubuh. Berarti tidak punya kelamin pula, gitu loh. Kalau gitu kenapa dia disebut Bapa Allah yang satu ini? 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Ya, sudah itu. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Itulah artinya. Sebagai Bapa manusia di dalam rumah tangga, dia asal rezeki dari rumah tangga itu. Dia asal otoritas dalam rumah tangga itu. Dia asal pendidikan bagi anak-anak dalam rumah tangga itu. Dia asal yang menumbuhkan anak-anak dalam rumah tangga itu. Dia asal perlindungan dari rumah tangga itu. Berarti Bapa adalah asal dari segala sesuatu dalam suatu rumah tangga. Kalau Allah itu disebut Bapa, artinya dia asal segala sesuatu yang menumbuhkan, yang mendidik, yang menuntun ciptaannya. Nah, kalau sebelum ada ciptaan, apa dia tetap Bapa? Kalau artinya Bapa adalah dia merupakan asal-usul segala sesuatu. Iya. Dia tetap Bapa karena Allah itu kekal, maka sebutan Bapa juga harus kekal. Nah kalau gitu apa yang keluar dari dia? Firman-Nya tadi. Aku keluar dari Bapa, itulah firman-Nya. Itulah yang disebut sebagai duduk di pangkuan Bapa. Karena pangkuan itu artinya bukan kaki yang bersila. Pangkuan artinya kedekatan yang amat dekat. Yang dapat kita katakan di dalam. Maka kalau begitu, dari dalam Bapa inilah keluar yang disebut anak tunggal ini. Nah kalau gitu anak tunggal ini siapa? Yang ada pada Bapa ini. Karena Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan, karena dia itu roh, tidak punya tubuh. Maka dia bukan banci pula. Kalau dia bukan laki-laki, mana mungkin dia punya istri? Sebab kalau istri dari satu jenis, harus sesama jenis. Kalau manusia, istrinya harus manusia perempuan. Kalau itu binatang, anjing jantan harus anjing betina. Kucing jantan, ya kucing betina. Kalau Allah laki-laki harus ada ilah perempuan, kan gitu. Tapi karena Allah itu bukan laki-laki dan bukan perempuan, berarti dia tidak punya istri, dia tidak punya suami, dia tidak punya anak dalam arti kawin mawin. Jelas? Jadi kita orang Kristen tidak takut dengan kata lam yalid walam yulad, kata orang Islam. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Memang iya. Kalau beranak dalam pengertian kawin ya enggak.
Kalau diperanakan, siapa? Orang tuanya siapa? Orang tuanya Allah yang satu itu? Ya enggak ada. Dia tanpa awal, dia tanpa akhir, kata Alkitab. Nah kalau gitu anak ini siapa anak ini? Yang di pangkuan Bapa, yang keluar dari Bapa ini. Kita baca Ibrani 1 ayat 2. Ibrani pasal 1 ayatnya yang kedua. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh anak itu Allah telah menjadikan alam semesta. Padahal kita tahu Allah menjadikan semesta itu oleh apa? Kejadian 1, coba kita baca. Ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi, siapa yang menciptakan? Allah. Ayat 3. Berfirman Allah. Stop. Ayat yang ke-6. Berfirmanlah Allah. Stop. Ayat 9. Berfirmanlah Stop. Allah. Ayat 11. Berfirmanlah Allah. Stop. Ayat 14. Berfirmanlah Allah. Jadi Allah menciptakan melalui apa? Firman. Firman. Dan menurut Ibrani 1 ayat 2 Allah menciptakan melalui apa? Anaknya. Anak. Jadi kalau itu anak itu siapa? Firman. Yang disebut anak Allah adalah firman-Nya Allah. Kok bisa toh Romo? Firman itu apa sih kalau bahasa biasanya orang biasa gitu? Perkataan. Kata-kata. Kata-kata seseorang ada di mananya orang itu? Di dalam. Sini. Sehingga dirinya orang itu seolah-olah mengandung kata-katanya sendiri. Kalau demikian kata-katanya Allah juga ada di dalam Allah. Seolah-olah Allah mengandung kata-katanya sendiri. Makanya dia mengatakan aku keluar dari Bapa. Berarti tadinya di dalam Bapa. Nah, kata-kata yang dikandung Allah dalam dirinya itu juga keluar dari Allah seolah-olah dilahirkan. Kalau dalam dunia fisik yang dikandung lalu dilahirkan itu namanya apa? Anak. Itulah sebabnya firman-Nya Allah yang dikandung dalam diri Allah, tapi juga yang keluar dari Allah itu disebut anak Allah. Jelas? Kita baca dalam Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Siapa sebagai anak tunggal Bapa? Firman. Jadi dalam Alkitab yang disebut anak Allah itu identik dengan firman Allah. Bagi Yesus ya. Karena ada yang lain yang disebut anak Allah tapi bukan itu artinya. Orang yang mendamaikan juga disebut anak Allah gitu kan. Malaikat juga disebut anak Allah ya kan. Kita percaya pada Yesus diangkat menjadi anak Allah tapi artinya bukan itu gitu loh. Makanya Yesus disebut anak tunggal. Allah ada berapa? 1. Firman-Nya ada berapa? 1 juga. Firman tadi disebut apa? Anak. Anak yang cuma 1 itu apa istilahnya? Tunggal. Anak tunggal. Maka biarpun ada macam-macam anak-anak Allah, Yesus tetap anak tunggal sebab untuk Yesus anak ini artinya adalah firman yang satu-satunya. Jelas saudara? Memang dalam perjanjian lama belum jelas bahwa firman Allah itu memiliki pribadi. Atau dalam bahasa Yunani-nya memiliki hipostasis.
Itu baru jelasnya setelah dia jadi manusia. Ternyata firman Allah ini memiliki pribadi. Artinya memiliki kesadaran. Jadi kalau pribadi jangan dipikir ada bentuknya kayak orang, itu enggak. Memiliki kesadaran. Makanya Allah bisa mengasihi firman-Nya. Kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 24. Tolong bacakan. Iya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi kerjanya Bapa sebelum dunia ada apa? Mengasihi yang disebut anak atau firman ini. Kalau dia tanpa wujud bisa dikasih enggak? Kita bisa mengasihi pohon pisang? Ya enggak bisa. Bisa mengasihi suara? Enggak bisa. Makanya firman-Nya Allah ini karena dapat dikasihi, berarti dia punya pribadi, punya kesadaran, beda dengan kata-katanya manusia. Dan firman itu juga sebaliknya dapat mengasihi. Kita baca Yohanes pasal 14 ayat 31. Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Nah, Bapa mengasihi aku mengasihi Bapa, sehingga di dalam diri Allah yang satu ini ada cinta kasih timbal balik antara Allah dengan firman-Nya, firman-Nya dengan Allah, menunjukkan mereka itu memiliki kesadaran, memiliki pribadi yang dapat saling mengasihi. Jelas? Ada analoginya tapi tidak persis, sebab Allah bukan manusia. Kita mengerti kalau kata-kata kita ya di dalam kita satu dengan kita. Nah kata-katanya Allah juga gitu. Tapi yang berbeda adalah kata-kata kita tidak bisa mengasihi kita. Kita tidak bisa mengasihi kata-kata. Aku cinta padamu, orang gila itu namanya. Kalau manusia tidak bisa. Tapi Allah bisa karena kata-katanya mempunyai hipostasis, mempunyai pribadi, kesadaran. Ya itu dulu saudara, kita break dulu, nanti kita lanjutkan. Bagaimana, bermanfaat? Puji Tuhan. Oke, kita lanjutkan nanti. Berapa lama ini breaknya? Berapa lama break? Iya, breaknya 30 menit. Saya ke kamar kecil dulu. Bapak Ibu sebelum makan, mari kita doa makan dulu. Kita doa makan dulu ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami, memberkati kami, mengikuti pelajaran dari Romo dari pagi hingga siang ini dengan penuh hikmat, dan siang ini kami boleh diberi kesempatan untuk menikmati berkat jasmani. Kami percaya Tuhan menguduskan, menyucikan, menjadi kekuatan bagi kami, dan Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah menyediakan. Kami mau sambut berkat Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.